Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Beberapa pendukung Prabowo Subianto terancam tidak lolos ke DPR RI dalam pemilihan legislatif 2024. Satu di antaranya adalah tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, yang kembali gagal menduduki kursi Senayan sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di atas kertas. Ngabalin pernah duduk sebagai anggota Komisi 1 DPR RI pada 2004-2009. Pada Pileg 2024 ini, Ngabalin dicalonkan Golkar di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Pria kelahiran Fak-Fak Papua Barat tersebut hanya mendapatkan 8.483 suara dari 17 kabupaten kota di Sultra. Perolehan suaranya terpaut jauh sekali dengan kader Golkar yang diprediksi berhasil mendapatkan kursi dari Sultra, yakni Ridwan Bae. Ridwan berhasil mengantongi 84.440 suara atau nyaris 10 kali lipat coblosan untuk Ngabalin. Di wilayah lain, sejumlah pendukung atau relawan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, juga tumbang di dapilnya masing-masing. Immanuel Noel Ebenezer tumbang meskipun telah dimodali nomor urut 1 oleh Partai Gerindra di Dapil Kalimantan Utara. Noel yang sebelumnya relawan Joko Widodo dan pernah diganjar kursi Komisaris BUMN tersebut cuma mendapatkan 27.806 suara. Dia kalah jauh dari caleg nomor urut 2 Gerindra, Dapil Kaltara, Rahmawati, yang meraup 78.186 suara. Sejarawan Boni Triana juga belum berhasil melenggang ke DPR RI setelah dicalonkan PDIP di Dapil Banten 1. Pemimpin redaksi Historia yang juga menggagas pendirian Museum Multatuli di Rangkas Bitung meraup 36.516 suara di dapilnya. Perolehan suaranya kalah tipis dari caleg PDIP lain, yaitu Tia Rahmania, dengan perolehan 37.359. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, gagal melaju ke Senayan sebagai anggota DPR RI 2024. Perolehan suara Riza kalah jika dibandingkan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi DKI Jakarta di kantor KPU RI. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut hanya meraup 45.998 kursi, walau bercokol sebagai caleg nomor urut 1 Gerindra di Dapil Jakarta 3. Sementara Rahayu yang menjadi nomor urut kedua meraih suara sebanyak 52.932 pada Dapil Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu tersebut. Partai Gerindra diprediksi hanya mengoleksi satu kursi DPR RI karena ketatnya perolehan suara dengan partai-partai politik lain di dapil yang sama. Riza sebetulnya belum pernah mencicipi empuknya kursi Senayan. Sebelum dipanggil Gerindra menjadi pendamping Anies Baswedan, Riza telah berstatus sebagai anggota DPR RI 2 periode. Pada periode pertama, dia terpilih dari Dapil Jawa Barat 5. Periode kedua, dia maju dari Dapil Jawa Barat 3. Sebelumnya pada 29 Februari 2024, Ahmad Riza Patria tidak ingin menanggapi lebih jauh soal isu dirinya menjadi bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI 2024. Dia mengaku saat ini hanya ingin melaksanakan tugas partai dengan kerja keras. Menurut Riza, setiap kader Partai Gerindra sejatinya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja, baik untuk tingkat daerah maupun pusat.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Prabowo pada Pilpres tahun ini mampu menggerus suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Tengah. Dan ini perbandingan perolehan suara Prabowo di Jawa Tengah dari Pilpres 2029. Maksud kami Pilpres 2019 dibandingkan dengan Pilpres 2024. Dikutip dari rekapitulasi suara Pilpres 2019, Prabowo yang kala itu menggandeng Sandiaga Uno harus mengakui kekalahan telak dari Jokowi dan Ma'ruf Amin di Jawa Tengah. Prabowo Sandi saat itu mendapatkan 4,9 juta suara, sedangkan Jokowi Ma'ruf 16,8 juta suara. Jokowi Ma'ruf tercatat mendapatkan suara sebanyak 16.825.511 suara. Sementara Prabowo Sandiaga Uno 4.944.447 suara. Secara persentase, Jokowi mendapatkan 77,29%, sementara Prabowo 22,71%. Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi suara KPU, suara Prabowo di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 melonjak hampir 3 kali lipat dari suara 2019. Prabowo yang saat ini menggandeng putra dari Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mendapatkan total 12.096.454 suara. Ini mengalahkan mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode, Ganjar Pranowo. Ganjar bersama Mahfud berada di posisi kedua, memperoleh 7.827.335 suara. Sementara itu di Jawa Tengah, posisi akhir ditempati oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 2.866.373 suara. Secara persentase, Prabowo Gibran mendapatkan 53,1%, Ganjar Mahfud 34,3%, dan Anies Muhaimin 12,6% di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saksikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.